Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut beberapa wilayah di Indonesia akan terkena dampak dari fenomena La Nina pada akhir tahun 2021. BMKG mengungkapkan Indonesia harus segera menyiapkan upaya mitigasi maupun antisipasi dari ancaman La Nina. Upaya mitigasi dan antisipasi dihimbau untuk dilakukan tiap pemerintah provinsi hingga daerah dengan mengenali potensi bencana di tiap daerah masing-masing. Antisipasi itu antara lain tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak terjadi banjir. Informasi mengenai cuaca ekstrim juga terus disediakan oleh BMKG dan diharapkan dapat digunakan masing-masing pemerintahan. Senior forecaster BMKG Laude Nurdiansah menyebut La Nina akan meningkatkan curah hujan sebesar 20 hingga 70% di atas normal. Peningkatan curah hujan yang tinggi mengakibatkan potensi bencana hidrometeorologi atau bencana akibat kondisi dan cuaca iklim. Berdasarkan kondisi terkini, indeks La Nina telah melewati nilai ambang batas kondisi normal, yang menunjukkan bahwa La Nina sedang berlangsung dengan intensitas lemah. La Nina pada tahun 2021-2022 nanti diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang, setidaknya hingga pada bulan Februari 2020. La Nina akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan dengan rentang antara 20 hingga 70% di atas. Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode tersebut, yang secara kebetulan memang ada di periode musim hujan, maka perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan dari curah hujan yang tinggi yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, atau tanah longsor. La Nina merupakan fenomena yang terjadi akibat permukaan laut Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dibanding suhu normalnya. Hal ini berdampak pada pola iklim global, termasuk Indonesia yang mengalami peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayahnya. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, siap siaga dampak La Nina, itulah tema dialog kita pada pagi ini. Apa penyebab, efek, dan daerah terdampak dari La Nina? Apakah fenomena La Nina tahun ini diprediksikan memiliki dampak yang relatif sama dengan tahun lalu? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi Mbak Jualita. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sehat, alhamdulillah. Iya, Bu Dwi Korita, kita merasakan langsung hujan deras yang belakangan ini terjadi di Jakarta. Apakah betul ini adalah salah satu fenomena dari La Nina? Fenomena La Nina memang dampaknya adalah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta atau di Jawa. Namun, intensitas hujan yang meningkat saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh La Nina, juga dipengaruhi oleh kondisi lokal setempat, atmosfer setempat, dan beberapa gelombang atmosfer yang saat ini aktif. Sehingga memang kita tetap terus perlu waspada dengan peningkatan curah hujan yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi, karena saat ini sudah masuk awal musim hujan, ada pengaruh monsun, angin monsun, ada pengaruh mulai berpengaruh La Nina, saat ini masih lemah ya, tapi juga pengaruh kondisi atmosfer setempat atau kondisi perawanan di sekitarnya. Baik, jadi BMKG kan memprediksi Indonesia akan menghadapi badai La Nina. Apakah itu akan berlangsung pada bulan ini atau mungkin lebih akhir tahun nanti, Ibu Dwi Korita? Ya, saat ini sudah dimulai terdeteksi lemah dan akan semakin menguat menuju akhir tahun. Dari lemah menjadi moderat dan akan menerus hingga bulan Februari tahun depan. Itu prediksi kami. Baik, artinya gejala dari seperti hujan deras ini akan semakin meningkat hingga akhir tahun seperti itu ya? Benar sekali, ya. Baik,
daerah mana saja di Indonesia yang paling terdampak? Karena biasanya kalau daerah timur Indonesia itu untuk hujannya sendiri lebih belakangan dibandingkan daerah Indonesia Barat. Benar Mbak, jadi yang akan terdampak ini terutama di Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa itu termasuk Jabodetabek dan Jawa Barat, dan ini nampaknya juga sudah mulai berlangsung, kemudian Bali hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan peningkatan curah hujan yang bervariasi antara 20 hingga 70% dibandingkan kondisi normalnya. Baik, Ibu Dwi Korita, BMKG juga memprediksi kita akan mengalami beberapa hidrometeorologi ya, bencana seperti itu. Apakah sama dengan tahun-tahun lalu atau ada kemungkinan tahun ini lebih parah atau seperti apa? Untuk saat ini dari deteksi kami, prediksi kami masih kurang lebih sama. Meskipun sama, sebetulnya tahun lalu itu juga parah gitu ya, karena bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, angin kencang, banjir bandang, tahun lalu ini cukup banyak merugikan, bahkan terjadi korban, melanda berbagai wilayah hampir merata di seluruh Indonesia secara sporadis. Jadi meskipun kurang lebih sama, justru kita harus lebih waspada agar jangan sampai terjadi korban dan kerusakan seperti tahun yang lalu. Demikian. Iya, Bu Dwi Korita, apakah BMKG sendiri punya strategi khusus atau mungkin teknologi terbaru begitu untuk bisa mendeteksi agar tidak ada terjadi dampak yang lebih parah di tahun ini? Cara kami mendeteksi adalah menggunakan teknologi satelit, terutama untuk mengetahui suhu muka air laut. Dan untuk menganalisis bagaimanakah anomali suhu muka air laut itu terjadi dengan menggunakan pemodelan numeris. Nah, itu yang kami lakukan, dan juga satelit cuaca untuk mendeteksi potensi-potensi perkembangan di atmosfer. Namun untuk mencegah dampak dari informasi tersebut harus segera disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat agar bersiap-siap, misalnya karena ada peningkatan curah hujan, bagaimana kita bersiap untuk membenahi tata kelola air dari hulu hingga hilir agar mampu menampung kelebihan curah hujan yang dapat mencapai 70% tersebut. Demikian. Ibu Dwi Korita, dari BMKG mendeteksi untuk suhu muka air laut dan apakah ada anomali seperti itu. Situasi untuk suhu muka air di Indonesia saat ini, kemudian anomali-anomali apa saja yang terjadi sekarang, Ibu Dwi Korita? Nah, anomali yang terjadi saat ini, suhu muka air laut di Indonesia relatif semakin menghangat. Semakin meningkat suhunya. Yang normalnya biasanya 25-26 derajat Celcius, saat ini sudah mencapai 29 bahkan mendekati 30 derajat Celcius. Ini hal yang tentunya mengkhawatirkan. Sementara itu, suhu muka air laut di Samudra Pasifik itu justru lebih dingin dari normalnya, sehingga gap antara perairan di Indonesia dengan samudra di sekitar Indonesia, Samudra Pasifik dan India, itu semakin meningkat. Nah, gap inilah yang dikhawatirkan dapat meningkatkan intensitas anomali antara wilayah Indonesia dengan samudra sekitarnya, dan itu yang dikhawatirkan memicu terjadinya peningkatan aliran massa udara yang tentunya akan meningkatkan perawanan dan curah hujan. Bahkan secara lokal, semakin menghangatnya suhu muka air laut dapat berpotensi meningkatkan badai tropis. Nah, jadi itulah yang saat ini kami monitor dan kami waspadai
akibat dari pemanasan suhu muka air laut di Indonesia ini, kita memang perlu lebih waspada dampaknya ke arah bencana badai ataupun anomali seperti La Nina, dan ujungnya adalah bencana hidrometeorologi atau kondisi yang ekstrim. Demikian. Jadi sebenarnya untuk La Nina ini kan kita sudah mengalaminya dari tahun ke tahun, hampir setiap akhir tahun. Tapi karena dari untuk perubahan iklim tidak begitu signifikan, tahun-tahun sebelumnya mungkin nggak begitu kerasa. Ini apakah artinya nanti beberapa tahun ke depan kalau kita tidak menjaga bumi kita, kemudian ada perubahan iklim yang ekstrim, maka juga potensi bencananya juga ekstrim gitu ya, Bu Dwi Korita? Betul seperti itu? Benar sekali, Mbak. Jadi trennya dampak perubahan iklim semakin signifikan, semakin meningkatkan ekstremitas di wilayah Indonesia. Itu yang kami catat demikian. Dari tahun ke tahun semakin meningkat dampaknya, ditandai dengan meningkatnya kondisi curah hujan, semakin intensitasnya semakin tinggi, semakin ekstrim, frekuensi kejadiannya semakin sering, dan durasi kejadiannya semakin panjang. Bahkan harusnya badai tropis tidak masuk ke wilayah tropis di Indonesia, namun akhirnya badai Seroja berhasil menembus lintang 10 derajat atau 10 derajat lintang selatan, yang semestinya kalau normal tidak akan seperti itu. Oke, itu dia dampak dari perubahan iklim yang sangat terasa sekarang begitu ya, dengan adanya perubahan dari suhu muka air. Oke, Ibu Dwi Korita, kita masih akan lanjutkan dialog kita, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat dan juga tentunya pemerintah dari waspada La Nina ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Pemirsa, masih bersama kami, kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu Dwi Korita, Anda mengatakan secara jelas dan kita pun sudah mulai merasakan sekarang dari dampak perubahan iklim ini. Adanya cuaca yang lebih ekstrim, adanya anomali-anomali seperti itu. Apakah strategi dari pemerintah ini sudah berubah? Karena harusnya dengan ada perubahan, strategi yang dilakukan juga harusnya berubah dan menyesuaikan. Menurut Anda seperti apa? Betul sekali ya. Jadi dari fenomena perubahan iklim ini, interaksi antara atmosfer, laut, dan daratan juga mengalami perubahan. Sehingga antara lain strategi kami juga menyesuaikan, menyempurnakan analisis. Karena proses-proses fisik yang terjadi juga mengalami perubahan, sehingga analisis kami sesuaikan, dan strateginya selain dari aspek sains juga dari aspek sosial, yaitu bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa fenomena ini nyata, dan kalau tidak segera kita bersikap untuk memitigasi atau beradaptasi, kami menganalisis, memproyeksikan di tahun 2100 dikhawatirkan kenaikan suhu di pulau-pulau besar di Indonesia dapat meningkat hingga 3 derajat Celcius, bahkan ada yang lebih. Nah, fakta atau proyeksi ini tentunya mendorong kita semua harus holistik, harus berkolaborasi untuk segera mengendalikan kenaikan suhu ini. Dan oleh karena itu gerakan yang masif baik oleh pemerintah, masyarakat, semua pihak harus benar-benar menjaga agar suhu udara dan laut ini dapat kita kendalikan. Antara lain dengan penghijauan yang masif, baik di darat, di gunung, ataupun di pantai, kemudian juga pemanfaatan energi fosil harus benar-benar segera dikendalikan dengan bertransformasi ke energi baru ataupun terbarukan,
Selain itu juga menjaga lingkungan. Jangan sampai banyak lahan yang gundul ya, justru kita membutuhkan hijau daun. Karena hijau daun inilah merupakan sistem atau mesin yang bisa merubah CO2, pemicu kenaikan suhu menjadi O2. Nah, antara lain demikian, sehingga perlu langkah yang masif, strategis, dan melibatkan berbagai kalangan, berbagai pihak, dan kita perlu galakkan literasi ataupun edukasi untuk gerakan itu dapat terwujud dengan sukses untuk membudayakan gerakan hijau, gerakan pengendalian perubahan iklim ini. Demikian. Nah, Bu Dwi Korita, untuk dampak La Nina yang akan terjadi di akhir sampai awal tahun depan ini, koordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa? Nah, kami menginformasikan ke pemerintah daerah melalui di BMKG ini ada 180-an stasiun BMKG tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi BMKG daerah berkoordinasi langsung. Jadi kami tidak hanya melalui surat, melalui sosial media atau melalui komunikasi yang jarak jauh, tidak. Jadi BMKG langsung on the spot ada di lokasi-lokasi tersebut dan berupaya untuk terus berkoordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, beserta jajarannya, termasuk pihak-pihak terkait, misalnya dengan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, ya, dan juga relawan-relawan pengurangan risiko bencana, ataupun bahkan dengan Orari, dengan Rapi, ya. Jadi kita berupaya seluruh elemen kita libatkan karena ancaman ini tidak bisa kita anggap kecil, ya. Karena terbukti tahun lalu ini banyak sekali kerusakan dan adanya korban juga terjadi. Demikian. Baik, peringatan dini apa dari mitigasi bencana tahun ini yang akan disiapkan oleh BMKG? Yang kami siapkan adalah memberikan peringatan dini yang selama ini selalu kami sampaikan adalah 3 hari sebelum kejadian. Baik. 3 hari atau saat ini tentang La Nina ini sudah sebagai peringatan dini. Ini beberapa bulan untuk menghadapi akhir tahun, ya. Sekarang Oktober, ya. Kita khawatirkan mulai meningkat itu pertengahan November sampai Februari. Jadi ini pertengahan Oktober sejak pertengahan Oktober kita sudah ingatkan. Jadi kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Kemudian selalu kami ulang tiap 3 hari sebelumnya. Kemudian juga dengan radar itu kami memberikan peringatan dini kurang lebih 3 jam sebelum kejadian ekstrim. Jadi peringatan dini untuk kondisi ekstrim kami siapkan sebagaimana yang selalu kami lakukan 3 jam sebelum kejadian sampai diulang-ulang sampai 30 menit sebelum kejadian. Nah, jadi kami menggunakan radar, menggunakan satelit, kemudian juga menggunakan pemodelan. Nah, yang kadang menjadi hambatan adalah informasi dari kami itu kami sampaikan ke pusat pengendalian operasional di daerah. Nah, terkadang dengan kondisi setempat, kalau menjelang terjadinya bencana ada gangguan, ya, ada listrik mati. Nah, pemerintah daerah yang menerima peringatan dini ini terkadang tidak berhasil menyampaikan ke masyarakatnya di desa. Nah, karena kondisi setempat, ya. Nah, oleh karena itu kami baru saja mengembangkan inovasi, yaitu dari digital menjadi radio komunikasi. Dari digital sampai pemerintah daerah, dari pemerintah daerah menggunakan radio komunikasi kembali ke HT, ya, karena kadang-kadang digital itu terkendala sinyal dan sebagainya. Dan juga menggunakan mobile phone
sirine langsung ada di mobile phone, namun terkadang kendala juga BTS ataupun sinyal. Nah, atau listrik di daerah. Jadi kendalanya dari daerah atau pusat pengendalian yang dikendalikan pemerintah daerah menuju ke desa ini masih menjadi hambatan, sehingga kami masih terus berupaya dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi di sana. Oke, nah ini kendala Demikian, masalah idealnya dengan penyebaran- satelit itu. Ya, kendala masalah penyebaran informasi. Pertama, tidak sampai langsung ke masyarakat, jadi tidak bisa mengantisipasi. Yang kedua, justru bisa jadi informasinya di forward dan sampai ke masyarakat jadi tidak begitu akurat begitu. Jadi masyarakat terkadang juga paniknya berlebihan karena informasi yang mungkin sudah diolah di tengah-tengah gitu loh, Bu Dwi Korita. Bagaimana memastikan ini supaya memang tepat sasaran dan juga strategi antisipasinya juga tepat? Itulah sebabnya kami terus berupaya bekerja sama dengan pemerintah daerah saat ini menggencarkan sekolah lapang cuaca dan iklim di daerah-daerah. Dan kami mempunyai alumni, sudah pun alumni sekolah lapang cuaca dan iklim ini kami gerakkan untuk menjadi agen di daerah dalam hal meliterasi sesama masyarakat di daerahnya. Dan tahun lalu yang berhasil menyelamatkan satu desa akibat badai Seroja adalah seorang alumni sekolah lapang cuaca nelayan. Dan inilah yang saat ini sedang kami gencarkan, menyiapkan literasi melalui sekolah lapang cuaca dan iklim di daerah-daerah. Demikian. Tentunya kita harapkan tidak terjadi dampak La Nina yang signifikan yang bisa menimbulkan korban di tahun ini hingga awal tahun depan, dan juga kita harapkan informasi BMKG akurat dan cepat sampai di masyarakat. Ibu Dwi Korita, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, dan Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.